Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan membahas materi lanjutan hidrokarbon yaitu tata nama senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna. Alkana adalah golongan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan jenuh dengan rantai atom C terbuka. Rumus umum alkana adalah CnH2n tambah 2, di mana N adalah jumlah atom C. Jadi misalnya, C-nya itu ada 3. Maka berapakah jumlah H? 3. 2 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, semua senyawa alkana itu membentuk satu deret homolog. Deret homolog alkana atau deret homolog adalah suatu golongan senyawa yang di mana selisih antara suku satu dan suku berikutnya selalu sama, yaitu sebesar CH2. Oke, nah ini adalah deret homolog alkana yang harus dan wajib kalian hafalkan. Jadi ada misalnya C-nya 1. Yang C1 itu namanya adalah metana. Kemudian yang C-nya 2 adalah etana. Ini C bisa juga CH4 itu dituliskan seperti ini. CH4. Nah, ini atau kalau misalnya etana atau propana misalnya, kalian tuliskan seperti ini juga bisa. CH3, CH2, dan CH3. Ingat, tangannya C itu maksimal 4. Harus 4. Nah, di sini ada metana, etana, propana, butana, pentana itu kalau 5, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Oke, selanjutnya ada yang namanya gugus alkil. Gugus alkil ini alkana yang telah kehilangan satu atom H. Jadi dia rumus umumnya CnH2n tambah 1. Jadi kalau misalnya C-nya ada 3, maka H ada 7. Karena 2 kali 3 tambah 1. Nah, gugus alkil ini bisa juga disebut sebagai gugus cabang. Cabang dengan dimana namanya dari alkana menjadi alkil, sehingga namanya pun berubah dari metana menjadi metil. Oke, jadi yang namanya cabang berarti ini ada satu yang selalu mengikat ke rantai utama. Ke rantai utama. Jadi dia cabang. Oke, nah, kalau tadi metil dan etil dia cuman penulisannya satu jenis, tapi gugus propil dan butil itu ada 2, sedangkan butil 4. Nah, jadi propil bisa ditulis seperti ini atau dia juga berbentuk siku seperti ini, di mana rantai utamanya ada di sini. Nah, begitu juga dengan yang isobutil, sekunder butil, ataupun tersier butil. Di sini semua rantai utamanya. Jadi ini kalau tersier butil, cabangnya berbentuk seperti ini. Kalau sekunder butil, dia berbentuk siku. Tapi kalau misalnya yang isobutil, dia juga berbentuk seperti ini. Oke, lanjut. Tata nama alkana. Nah, penamaan senyawa hidrokarbon ataupun senyawa-senyawa kimia lainnya itu selalu berupa standar dari IUPAC, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry. Di mana yang pertama, jika dia tidak bercabang, maka jumlah nama alkananya sama dengan jumlah atom C yang di depannya dengan diberi dengan awalan N. Nah, misalnya ini tidak. Ini rantai lurus ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Kalau 4 tadi apa? Tanah. Maka cara penulisannya N tanah. Oke, kalau yang ini ada berapa? Aduh, kepalaku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C. Berarti normal 6 berapa? Heksana. Heksana. Nah, kalau misalnya ada contoh seperti ini.
Nah, misalnya ada contoh seperti ini. Ini rantainya tidak bercabang apa bercabang? Oke, ini tidak bercabang karena rantai utamanya tetap berupa seperti ini. Jadi nggak ada cabang. Jadi di luar rantai utama itu yang disebut cabang. Kalau ini masih rantai lurus atau tidak bercabang. Nah, ini juga namanya masih sama Nah, oke. Selanjutnya, kalau misalnya dia bercabang, alkananya bercabang, maka IUPAC merekomendasikan 4 aturan. Yang pertama, kita harus mencari rantai utamanya atau rantai induk. Yang dimana rantai induk itu merupakan rantai dengan atom C yang jumlahnya paling banyak. Di luar dari situ, maka itulah yang namanya rantai cabang. Oke, kemudian langsung contoh aja ya. Nah, misalnya di sini contoh. Yang manakah rantai terpanjangnya? Nah, ini rantai terpanjangnya bisa ke atas maupun ke bawah. Tapi biar lebih gampang, nah ini ya, perhatikan. Nah, ini bisa jadi rantai terpanjang. Karena atom C-nya juga sama. Atau lebih gampangnya, kita ambil yang lurus. Oke, di luar dari rantai cabang, maka itu dia rantai utama maka dianggap rantai cabang. Kemudian, penomoran rantai induk dari ujung rantai yang terdekat dengan gugus cabang. Nah, yang di sini misalnya antara kiri apa kanan? Yang mana yang paling dekat dari cabang? Yang kanan. Maka penomoran dari nomor yang sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian lanjut penamaan cabang alkil. Nah, itu diberi nama sesuai dengan jumlah atom C. Ini C-nya 1, maka dia nama cabangnya adalah metil. Oke, berarti namanya mulai dari nomor cabangnya ada di nomor 2, garis datar. Kemudian nama cabangnya adalah metil. Kemudian nama rantai induk. Oh, enggak ada. Oh iya, antara angka dan huruf itu ada garis datar. Nah, kemudian namanya ada 4 atom karbon berarti tanah. Oke, next. Yang keempat, ini misalnya jika ada 2 atau lebih gugus alkil, maka abjadnya nama cabangnya ditulis berdasarkan abjad awalan. Jadi misalnya antara etil dan metil, maka yang lebih duluan ditulis adalah cabang etil, bukan metil karena abjad E lebih dulu dibanding M. Kemudian jika alkil yang sama berjumlah lebih dari 1, untuk menghindari pengulangan maka ditambahkan awalan di, kalau 2, tri, kalau 3, tetra, kalau 4, dan seterusnya ada penta dan heksa. Jadi misalnya ada 2 metil, berarti dia menjadi di metil. Biar lebih jelasnya, kita lihat aja contoh berikut. Nah, di sini penomoran rantai induk dimulai dari rantai induk yang terdekat dengan cabang. Nah, kita pertama cari dulu nih rantai terpanjangnya. Apakah kira-kira dari sini? Bukan ya? Ya, karena ini C-nya cuma 4. 1, 2, 3, 4. Apakah dari sini? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Apakah dia ke sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ini adalah rantai terpanjang. Di luar dari rantai terpanjang, inilah gugus alkil. Selanjutnya, penomoran. Penomoran dari rantai induk yang paling dekat dengan cabang. Apakah di sebelah kanan apa di kiri nomor satunya? Di sebelah kiri. Karena kalau kiri di sini nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Berarti yang paling dekat adalah kiri. Berarti ini nomornya. Oke, apa nama cabangnya? Nama cabangnya adalah
metil. Berarti nama senyawa ini adalah, ingat nomornya dulu, 3 metil. Artinya di posisi nomor atom 3 ada cabang metil. Maaf. Kemudian jumlah atom karbonnya ada 6. Berarti namanya heksana. 3 metil heksana. Next. Nah, di sini jika ada 2 atau lebih gugus alkil, maka urutkan sesuai dengan abjad awalan. Oke, kita cari dulu rantai terpanjangnya. Apakah dari sini? 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Oke, 5 ya. Kalau kita ambil lurus, 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. Ataukah misalnya kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama ya. 5. Tapi ini lebih membingungkan. Nah, kita ambil yang lurus saja. Maka ini adalah rantai utama. Kemudian, penomoran dari yang paling dekat dengan cabang. Berarti kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian, menentukan cabangnya. Ini cabangnya. Di luar rantai utama itu sudah cabang. Ini namanya etil. Sedangkan ini namanya metil. Nah, berapakah? Maaf, apakah namanya? Oke, kita sebut dulu. Perhatikan. Ini ada metil dan etil. Maka yang paling duluan disebut adalah etil. Di gugus berapakah etilnya? Di nomor 3. 3 etil. Kemudian 2 metil. Berapa rantai terpanjangnya? 5. Berarti pentana. Oke. Next. Ini yang contoh aturan yang tadi. Misalnya alkil yang sama berjumlah lebih dari 1. Maka untuk menghindari pengulangan, maka dinyatakan dengan awalan di tri, tetra, dan penta, dan seterusnya. Oke, ini contohnya. Ini kelihatan ya, rantai terpanjangnya yang rantai lurus. Penomoran dari kiri. Berarti sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di luar rantai utama itu adalah cabang A. Di sini semua cabangnya sama, yaitu metil. Ada 4 cabang metil. Maka penamanya kita tulis dulu dari nomornya. Di cabang nomor 2, 3. Oh ya, kalau angka dengan angka itu pakai koma. 5. Kemudian garis datar. Ada 4, berarti pakai awalan tetra. Tetra metil oktana. 8 ya, oktana. Dah, next. Yang keempat, jika dua cabang menempati nomor yang ekivalen atau sama antara dari kanan maupun dari kiri, maka penomorannya ditentukan oleh posisi cabang yang lain. Nah, misalnya yang ini. Ini ada, kelihatan kita bisa lihat rantai terpanjangnya itu, ini yang rantai lurus. Nah, kemudian penomoran. Nah, ini lihat penomorannya. Nah, ini kan ada cabang nih, sama-sama cabang metil. Kalau dari kanan, dia didorong di urutan ke-3. Kalau dari kiri pun, dia ada di urutan ke-3. Maka kalau ini sama nomornya, maka nomornya ditentukan oleh cabang yang lainnya. Nah, ini cabang etilnya. Dia lebih dekat dari mana? Kiri apa kanan? Sebelah kiri. Maka penomorannya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti ini namanya, kita tuliskan di sini aja ya. Etil atau metil duluan? Etil. 4 etil. Kemudian 3,6 dimetil. 8 itu oktana. Ya. Nah, kemudian jika ada dua kemungkinan penomoran rantai karbon, maka gugus alkil yang besar diberi nomor yang paling kecil.
Jadi kalau misalnya contoh berikut, ini rantai terpanjangnya kelihatan ya. Bisa juga dari sini ke bawah, itu sama aja. Nah, hanya ini untuk lebih memudahkan, kita lihat yang sebelah kanan dan kiri. Kalau dari kiri 1, 2, 3. Cabangnya di nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Ini juga nomor 3. Jadi kalau ada dua yang sama seperti ini, maka nomor yang paling kecil itu dimulai dari gugus cabang yang paling besar. Ingat, alkil itu semakin banyak atom C-nya, maka gugusnya pun semakin besar. Maka penomoran dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini namanya adalah 3 etil, 4 metil, 6 itu berapa? Heksa. Nah, oke, untuk lebih jelasnya silahkan mengerjakan latihan soal 1 berikut. Jika yang tidak dimengerti, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Thank you.